Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah teknologi polisakarida dan gula ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi nanti di sini saya hanya menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan juga ada kontrak kuliah yang harus kita sepakati. Apa itu kira-kira tentang teknologi polisakarida dan gula? Jadi perlu kita ketahui capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini bertujuan mempelajari tentang pengetahuan dasar tentang polisakarida dan gula, sumber-sumber dan sifat polisakarida dan gula serta teknologi pengolahannya. Ini merupakan pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Jadi nanti polisakarida di sini nanti ada pati dan non-pati, kemudian berbagai jenis gula mulai dari gula aren, gula tebu, gula bit, gula maple, kemudian ada madu, gula alkohol dan teknologi pengolahan. Jadi kalau diperinci lagi untuk materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya, jadi ada pati dan pektin, kemudian selulosa, glukomanan. Nah ini untuk anak-anak yang biasanya mengikuti sidang skripsi pasti sering mendengarkan kakak tingkat yang menggunakan dextrin, maltodextrin. Nah ini nanti di mata kuliah ini akan kita pelajari apa itu dextrin, apa itu maltodextrin. Kemudian kita juga belajar tentang kitin dan gam. Kemudian ada agar, karagenan, dan alginat. Kemudian ada glukosa dan fruktosa. Jadi nanti diharapkan setelah mata kuliah ini bisa membedakan apa itu glukosa, apa itu fruktosa. Kemudian ada gula tebu dan gula aren. Setelah itu kita melakukan UTS di pertemuan ke-8. Selanjutnya setelah UTS nanti kita akan belajar tentang apa itu madu, kemudian ada gula-gula yang lain mulai dari gula stevia, gula bit, dan gula alkohol. Kemudian ada pemanis buatan, kemudian kita melakukan praktikum yaitu pembuatan produk pangan dengan memanfaatkan bahan polisakarida dan gula. Kemudian yang terakhir kita akan presentasi hasil praktikum. Kemudian yang terakhir dilaksanakan UAS. Ini untuk komponen penilaiannya sama dengan mata kuliah yang lain. Untuk komponen penilaiannya ada tugas, UTS, UAS, kehadiran sama partisipasi. Untuk kehadiran lebih besar sama dengan 75%. Ini untuk komponen penilaiannya, jadi untuk kehadiran sama partisipasi bobotnya 1. Untuk tugas, UTS, dan UAS itu bobotnya 2. Jadi kalau di total nanti bobotnya ada 8. Nah ini kemudian semua komponen penilaian ini akan masuk dalam rumus ini, kemudian akan menghasilkan nilai akhir. Jadi mulai angka 4 atau jika dikonversi nilai menjadi A sampai yang terakhir yang nggak lulus yaitu E ini. Jadi diharapkan nanti semua mahasiswa bisa mencapai nilai yang maksimal yaitu 85 sampai 100. Ini sudah bisa mendapatkan nilai A. Sekarang kita masuk ke sedikit tentang materi kita yaitu apa itu polisakarida. Jadi di sini kita bahas sedikit ya tentang polisakarida. Jadi kalau kita polisakarida ini kita perlu belajar tentang klasifikasi karbohidrat terlebih dahulu. Mungkin ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, misalkan mata kuliah kimia pangan mungkin ya. Nah ini klasifikasi karbohidrat, kita tahu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida.
monosakarida. Sekarang akan kita bahas satu-satu. Apa itu monosakarida? Sebelumnya kita kasih contoh dulu apa itu monosakarida. Monosakarida itu contohnya ada glukosa, fruktosa, galaktosa, mannose, dan pentosa. Kalau di sakarida contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian untuk monosakarida ini, jadi kalau dikatakan monosakarida itu berarti dia mengandung 6 atom karbon atau biasa disebut dengan heksosa. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa. Atau monosakarida juga ada yang mengandung 5 karbon yang disebut dengan pentosa. Contohnya ada silosa, arabinosa, dan ribosa. Jadi untuk monosakarida ini biasanya disebut sebagai karbohidrat yang paling sederhana. Ini untuk monosakarida. Kemudian untuk disakarida itu biasanya dia terbentuk dari 2 gula sederhana atau gabungan antara 2 monosakarida. Contohnya ada maltosa. Jadi untuk maltosa ini itu adalah gabungan antara glukosa dan glukosa. Kemudian ada sakarosa, itu antara glukosa dan fruktosa. Kemudian ada laktosa, itu antara glukosa dan galaktosa. Ini contoh-contoh dari sakarida. Kemudian selanjutnya ada oligosakarida. Kalau oligosakarida itu mengandung 3-10 unit monosakarida. Contohnya di sini ada rafinosa, stachyosa, verbacosa, dan fruktan. Oligosakarida ini biasanya disebut sebagai polisakarida sederhana. Kemudian kalau untuk polisakarida sendiri, setelah kita tahu apa itu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, sekarang kalau polisakarida itu adalah ikatan dari beberapa gula sederhana yang dihubungkan dalam ikatan glikosida. Jadi untuk di polisakarida ini ada ikatan yang namanya ikatan glikosida yang menghubungkan antara gula yang satu dengan gula yang lain. Atau ada juga yang mengartikan polisakarida itu adalah senyawa karbohidrat kompleks yang mengandung rantai yang sangat panjang terdiri dari ratusan atau ribuan unit monosakarida berupa rantai lurus ataupun bercabang. Contohnya di sini yang termasuk polisakarida yaitu ada pati, selulosa, pektin, kitin, agar-agar, karagenan, alginat, glukomanan, dan gam. Ini merupakan struktur dari polisakarida. Nah ini untuk yang sudah dijelaskan tadi bahwa polisakarida itu mengandung yang namanya ikatan glikosida. Nah ini, jadi ikatan glikosida yang menghubungkan antara monosakarida yang satu dengan monosakarida yang lain itu adalah ikatan glikosida. Untuk ikatan glikosida ini biasanya menghubungkan antara C1 dan C4. Nah ini C1, ini C4. Nah ini kan udah ada nomornya. Ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untuk ikatan glikosida ini menghubungkan antara C1 ini dan C4 monosakarida yang lain. Kemudian apa itu pati? Jadi kalau untuk pati sendiri itu adalah polisakarida yang terdapat dalam semua tanaman terutama dalam jagung, kentang, biji-bijian, ubi akar, padi, dan gandum. Jadi untuk pati ini dia disusun oleh yang namanya amilosa dan amilopektin. Nah ini untuk gambar amilosa. Nah ini amilosa itu jadi dia lurus. Kemudian amilopektin, kalau amilopektin dia bercabang-cabang gini. Nah, ini bercabang-cabang namanya amilopektin.